Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat maupun yang sedang menyaksikan live streaming ini. Saya mengucapkan shalom kepada kita semua yang menyaksikan live streaming khotbah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita satukan hati kita satukan hati meminta Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah pada hari ini. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup, masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih terlebih untuk persekutuan yang indah dan manis ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan pada hari ini, untuk beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan hati kami bisa digerakkan oleh Roh Kudus setelah kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami memiliki telinga seorang murid dan iman seorang prajurit. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Dan Roh Kudus Tuhan juga memimpin kami untuk bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik sayap salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita dan dikasihi Tuhan, senang rasanya ya, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Maka dari itu izinkan saya untuk disayangi oleh Bapak Ibu sekalian. Saya memperkenalkan diri saya Rini Cynthia Meliska. Ya, puji Tuhan saya sudah menyelesaikan program sarjana teologi saya di Sekolah Tinggi Teologi Bethel, puji Tuhan ya. Dan saya sekarang sedang melanjutkan program Magister Teologi di kampus yang sama di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Baik, saya masih single. Itu saja perkenalannya ya Bapak Ibu. Ya, bagi yang mau mendaftarkan anaknya silahkan ya. Baik. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan kasih yang nyata. Ya, mungkin kata kasih ini sudah sering kita dengar, ya, bahkan sering sekali kita ya mungkin di setiap khotbah pasti punya tema yang sama ya, kasih, kasih, kasih. Namun pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini yang pastinya akan menegur setiap hati kita ya, untuk mengingatkan kita kembali apa definisi kasih yang nyata ini. Mari kita sama-sama membuka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk sama-sama kita membuka Alkitab ya, Alkipon, Alkitab kita ya, supaya kita bisa dengan jelas membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya, sudah mendapat ya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita membaca ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat yang ke-36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu ayat yang ke-37, ayat yang terakhir, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ya, satu perikop penuh kita sudah membaca, ya. Judul perikop di dalam Alkitab kita, ya, judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Ada apa dengan orang Samaria? Kenapa harus judulnya orang Samaria? Ya, namun sebelum itu, ya, setiap orang pasti ingin dikasihi. Benar Bapak Ibu? Ya, jawabannya pasti ya. Setiap orang terlahir ke dunia ini berhak untuk dikasihi dan mengasihi. Namun pada kenyataannya kita melihat kasih pada kebanyakan orang sekarang sudah menjadi dingin. Orang-orang mulai enggan untuk menunjukkan kasihnya terhadap sesama. Kita harus bisa menerima kenyataan. Bila kita memperhatikan secara seksama Bapak Ibu ya. Kasih itu merupakan esensi kekristenan. Dalam Alkitab ya, kata kasih itu sendiri dituliskan sebanyak 492 kali. Yang artinya ini suatu hal yang penting dan esensi. Yesus sendiri sebagai teladan hidup orang Kristen ya, banyak menunjukkan keteladanan dalam hal mengasihi. Namun yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah orang Kristen dan pengikutnya ya. Kristus ya, orang Kristen adalah pengikut Kristus. Namun tidak bisa meneladani teladan yang sama yang telah diberikan Yesus. Kasih itu tidak pernah memandang rupa, tidak memandang harta, dan juga tidak memandang umur, bahkan ras dan agama.
Kasih dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam perkataan kita. Ya kalau hanya dalam perkataan, ya apa buktinya? Ya. Tetapi juga lewat perbuatan kita. Bagaimana kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dinamakan kasih yang nyata. Kalau membicarakan kasih ya Bapak Ibu, setiap orang pasti menyukainya. Namun tidak demikian dalam hal melakukannya. Kita hidup di zaman orang-orang ingin dimengerti dan dikasihi. Namun tanpa ingin melakukan hal yang sama. Orang-orang berpikir bahwa kasih kepada Tuhan saja cukuplah. Pemikiran ini salah. Mengapa? Karena Tuhan sendiri telah memberikan perintah. Dalam ayat yang kita baca tadi di dalam Lukas 10 dari ayat 25 sampai yang ke-37. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi ada kata koma, tanda koma di sana. Setelah kasihilah Tuhan Allahmu, ada tanda koma yang menandakan bahwa itu belum berhenti. Perintah itu belum berhenti. Dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nats ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasih itu ada dua, yaitu kasih yang vertikal dan kasih yang horizontal. Kasih yang vertikal itu berbicara tentang kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Sedangkan kasih yang horizontal berbicara mengenai kasih yang kita berikan kepada sesama kita manusia. Kita tidak bisa membagi kasih itu menjadi dua kubu. Antara kasih antara manusia dan kasih kita kepada Tuhan. Semuanya itu harus seimbang, ya. Harus satu. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi manusia dengan tulus juga. Bahkan ada yang mengatakan bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau manusia yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, nggak make sure. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan di gereja ya, kita mengangkat tangan, kita menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi kita tidak melakukannya, kita tidak memperhatikan sesama kita yang sedang kesusahan, ya. Bisa dijawab sendiri. Itu artinya apa? Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, ya, tidak perlu berlama-lama. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas 3 esensi, ya, 3 kebenaran yang bisa kita pelajari dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini. Yang pertama, ya, kalau mau dicatat silahkan Bapak Ibu ya, supaya lebih mengerti. Yang pertama, kasih itu tidak pernah pandang bulu. Jikalau kita mengatakan kita mengasihi, maka kasih itu akan tampak dari setiap tindakan kita yang kita lakukan terhadap sesama kita. Misalnya, ada 2 contoh sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Pasangan pertama, ya, prianya mengatakan, I love you, aku mengasihimu. Namun dia tidak pernah mengajak pasangannya itu untuk makan atau hanya sekedar mengambil waktu berdua, ya. Quality time kalau anak muda zaman sekarang mengatakan, ya. Pasangan yang kedua, ya, si prianya ini mengatakan, aku mengasihi kamu, dan dia berusaha untuk benar-benar berada di samping wanitanya. Menurut Anda, manakah dari pasangan yang kedua ini, dari kedua pasangan ini yang benar-benar menunjukkan kasihnya terhadap pasangannya? Ya, pastinya kita akan menjawab pasangan yang nomor 2. Karena kasih bukan hanya berbicara seberapa banyak kamu bilang, aku mengasihi kamu, I love you, ya, sarangeo, kepada sesamamu, tetapi sebisa mungkin bagaimana kita untuk bisa menunjukkannya lewat tindakannya. Sama halnya seperti perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, ya, kepada ahli Taurat yang sudah kita baca tadi. Yesus dalam perumpamaannya menyebutkan ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama, ada seorang imam katanya, ya.
Tokoh yang kedua ada seorang Lewi. Tokoh yang ketiga adalah tokoh orang Samaria. Saya akan menjelaskan mengenai ketiga tokoh ini sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan kita. Ya, dengan tujuan pastinya agar kita lebih mengerti ya tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Jadi dimulai dari seorang imam. Ya, tokoh seorang imam. Siapa itu? Imam pada zaman Yesus sama halnya dengan imam pada zaman perjanjian lama. Imam berfungsi sebagai pelayan di bait suci. Sebagai penyambung lidah Allah yang memiliki otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tokoh kedua ya, kita mungkin tak asing dengan tokoh ini ya. Tokoh kedua adalah seorang Lewi. Kita sering dengar ini. Orang Lewi adalah seorang pelayan Tuhan dalam bait suci. Biasanya bertugas untuk menyanyikan mazmur. Tokoh yang ketiga adalah seorang Samaria. Mungkin kita juga pernah mendengar orang Samaria adalah musuh dari orang Yahudi. Antara orang Yahudi dan orang Samaria, mereka mengalami satu perpecahan di mana keadaan yang sama pada saat orang Yahudi dan orang Samaria menderita di bawah penindasan Romawi. Memuncak pada tahun 66 Masehi, Sebaste dibakar dengan tanah dan sekelompok orang yang tak mau tunduk di Bukit Gerizim dibantai oleh Vetukenus ya namanya. Sejak saat itu orang Samaria mempertahankan hidup sebagai masyarakat minoritas yang sering dianiaya. Bila kita membaca dalam Lukas 9 ayat yang ke-52, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya. Orang Samaria adalah orang yang tidak menerima Yesus. Dikatakan dalam perumpamaan ini, dalam ayat yang ke-30 ya, Lukas 10 ayat yang ke-30, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Namanya tidak dicatat Bapak Ibu ya. Ia barangkali seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun itu adalah penjahat, perampok ya Bapak Ibu. Yang merampoknya dan memukulinya habis-habisan dan meninggalkannya setengah mati. Ya, atau ibarat kata sekarat. Lalu dikatakan seorang imam turun. Artinya dia sedang berjalan menuju Yeriko. Ya, tempat di mana orang yang sedang sekarat itu sedang terbaring. Menurut tradisi para rabi Yahudi, kota Yeriko setengahnya didiami oleh para imam. Dan kemungkinan juga imam tersebut baru pulang melayani. Pada saat imam itu melihat orang itu, yang mirisnya Bapak Ibu, dia melewatinya. Ada beberapa alasan mengapa imam itu tidak menolong orang yang sedang sekarat itu. Yang pertama, seandainya dia membantu secara otomatis, dia menjadi najis. Sehingga kalau dia sudah najis, maka selama seminggu dia tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan. Alasan lainnya, kalau dia menolong orang Yahudi itu, dia sendiri akan diserang oleh perampok. Bermacam alasan ini seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakannya. Di mana dia meninggalkan orang yang terluka ini, yang sedang membutuhkan pertolongan ini, ya. Mengingat dia juga seorang pelayan Tuhan dan dia baru pulang melayani. Seharusnya hidupnya merupakan cerminan dari Tuhan yang dia layani, yang dia sembah. Bila kita lihat sekarang juga banyak model hamba Tuhan yang seperti ini. Pandai berbicara, mengajarkan kasih, berkoar-koar tentang kasih. Tetapi dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan dan menunjukkan kasih. Kemudian disusul ya tokoh yang kedua, yaitu seorang Lewi. Seorang Lewi juga dikatakan turun melewati jalan itu. Dan dia juga pastinya melihat ya, karena orang yang sekarat itu tidak sekecil biji sesawi, pasti terlihat.
Orang yang terbaring lemah itu ada di sana. Sama seperti imam, ya Bapak Ibu, orang Lewi ini pun lebih memilih untuk tidak ambil pusing ya tentang keadaan orang yang terbaring lemah itu. Sungguh-sungguh miris bila kita melihat kedua contoh ini. Mungkin juga Yesus mau menyindir pada saat itu. Karena ahli-ahli Taurat ya yang sedang bertanya pada Yesus itu ya, seorang ahli Taurat juga mencoba untuk menjebak Yesus pada saat itu. Dia ingin menjebak Yesus. Dan mungkin juga Yesus mau menjawabnya ya dengan sindiran ya, sindiran halus ya. Yesus mungkin mau menyindir ahli Taurat yang ada di situ karena dengan melayani Tuhan tidak menjamin kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Ya, catat itu Bapak Ibu. Dengan melayani Tuhan tidak menjamin kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, ya, dikatakan ada tokoh yang ketiga. Datanglah seorang Samaria. Saat dia melihat orang itu, dikatakan apa Bapak Ibu? Apakah dia pergi? Tidak. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal dia tahu bahwa daerah itu, ya, daerah yang dia lewati itu, Yeriko itu, merupakan daerah orang-orang Yahudi, musuh bebuyutannya. Namun tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak berpikir, ya, dia segera mengambil tindakan untuk menolong orang itu. Jadi benarlah dalam menolong sesama orang yang membutuhkan. Kita tidak boleh pandang bulu dan memandang status siapa orang yang kita tolong. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari pada hari ini, ya, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kasih itu tidak boleh setengah-setengah atau dalam artian totalitas. Dalam memberi kita tidak boleh setengah-setengah. Yesus dalam perumpamaannya sangat jelas menggambarkan ya kasih yang totalitas ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Pada ayat yang ke-34 Bapak Ibu bisa cek kembali. Dijelaskan bahwa orang Samaria itu tidak cukup hanya sebatas tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia nggak hanya bilang, ih kasihan ya. No. Tapi dia tergerak oleh belas kasihan dan dia bertindak, melakukan action untuk membantu orang yang sekarat itu, orang yang kena rampok itu. Orang Samaria itu membalut ya. Di dalam ayat yang ke-33 dan ke-34 kita bisa melihat tadi. Orang Samaria itu membalut luka-lukanya. Ya, tetapi sebelum itu dia menyiraminya dan membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur pada zaman Yesus itu adalah hal yang berharga. Namun dia mau memberikannya kepada orang yang bahkan dia tidak kenal. Tapi dia tahu orang ini lebih membutuhkannya. Itulah kasih Bapak Ibu. Lalu kemudian dia menaikkan orang itu dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia menaikkan orang yang kena rampok yang dia tidak kenal. Ya, dia jalan menuntun keledainya bersama dengan orang yang kena rampok ini. Kira-kira kalau orang yang tidak memiliki kasih, apakah dia rela melakukan hal demikian Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Tidak cukup hanya sampai di situ. Dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia harus pay something, dia harus membayar penginapan untuk orang yang dia tidak kenal. Dan dia merawatnya. Wow, luar biasa totalitasnya orang Samaria ini. Bahkan untuk orang yang dia tidak kenal. Lalu dia memberi 2 dinar, ya, tidak cukup hanya memberikan dia penginapan, merawatnya, dia juga memberikan 2 dinar kepada orang yang sedang merawatnya, ya, kepada orang yang punya penginapan itu sebagai ganti upah untuk merawat orang yang terbaring lemah itu. Wow, luar biasa. Saya bisa katakan imannya ini, orang Samaria ini luar biasa.
lalu dikatakan dia tidak mengenal Allah, tapi Roh Kudus diam di dalam dia. Di dalam hati dan pikirannya Roh Kudus tinggal. Yang ketiga, Bapak Ibu, kasih itu membawa pemulihan. Ya, sudah pasti. Kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, itu artinya kita menawarkan pemulihan, bukan kehancuran. Saat kita mengatakan saya mengasihi seseorang, kita harus siap membawa pemulihan bagi dia. Jadi selain menunjukkan kasih kita lewat tindakan dan memberi dengan totalitas, langkah selanjutnya adalah kita harus membawa perubahan atau pemulihan diri dari orang yang kita kasihi. Bila kita kembali dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini, maka kita dapat melihat kasih yang dimiliki oleh orang Samaria ini terhadap orang yang sedang dirampok ini membuahkan pemulihan dan keselamatan. Bagaimana dia membawa ke penginapan, dia merawatnya, ya, dia memberikan makan, dia memberikan minum, mengolesi lukanya. Itu membawa pemulihan bagi orang yang sedang sekarat itu, Bapak Ibu, ya. Maka dari itu, bila kita mengasihi, memiliki kasih, kita juga harus bisa memastikan bahwa kasih yang kita miliki itu dapat membawa pemulihan bagi orang lain, ya. Dapat membawa kesukaan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Terus mengasihi hingga terjadi pemulihan, Bapak Ibu. Dalam hidup kita harus saling mengasihi. Sama seperti Yesus, sang teladan kasih. Yesus menganjurkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan kita harus mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik saja, ya Bapak Ibu. Atau orang yang mengasihi kita saja, bahkan di dalam doa Bapa kami, ya Bapak Ibu, jangan hanya sekedar hafalan belaka, ya. Kita dikatakan harus mengampuni seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini memang berat, Bapak Ibu. Saya katakan, dua perintah yang utama dan terutama ini memang sangat berat pengaplikasiannya. Karena dengan memiliki kasih, Bapak Ibu, seluruh hukum Taurat dapat kita lakukan dengan baik. Bila kita memiliki kasih, kita tidak mungkin mau mencelakai orang. Dengan memiliki kasih, kita tidak mungkin cemburu. Bila kita memiliki kasih, kita tidak mungkin curiga. Bila kita memiliki kasih, kita tidak mungkin rela mengambil yang bukan milik kita atau mengambil milik sesama kita. Itulah kasih. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita saling mengasihi. Baik orang yang mengasihi kita ataupun orang yang membenci kita, lepaskan kasih. Karena hanya dengan kasih kita bisa menjangkau dunia ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menggerakkan hati dan pikiran kita. Setiap kita yang mendengar firman Tuhan dapat digerakkan oleh oleh Roh Kudus untuk dapat menjadi pelaku firman. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah bisa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa mengerti. Kami bisa menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami diingatkan pada hari ini mengenai kasih yang nyata. Di mana ada 3 tokoh seorang imam, Lewi dan Samaria. Kami tidak mau Tuhan dibatasi oleh label kami siapa, kami harus mengasihi siapa. Namun firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi semua orang yang membutuhkan. Kami harus menolong setiap orang yang membutuhkan. Tuhan mampukan kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Namun dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami dimampukan.
Biar lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami diingatkan dan kami digerakkan boleh melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi lentera bagi kehidupan kami yang dapat menerangi kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, Engkau berkati menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat, ya, bisa menerapkan kasih terhadap sesama di lingkungannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Udah mati deh. Thank you.